Adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Pastinya baik dan luar biasa ya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di hari ini. Kakak Fani percaya adik-adik yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah online ini, semua dalam keadaan sehat, kuat, dan bersemangat. Adik-adik di rumah, kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, Kakak Fani undang kita semua berdiri, kita akan menyanyi lagu Mars Sekolah Minggu ya. Anak sekolah minggu disuruh GKST setia selalu berbakti pada Tuhan Yesus sahabatku, muliakan namanya, Dia mengasihi
adik-adik. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun Kakak Fani rindu kita menyanyi suatu pujian hati yang gembira. Adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Nancy. Namun sebelum itu, Kakak Fani mau ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami naikkan puji dan syukur kepadamu. Karena hari ini kami terus terpelihara oleh kasih sayang Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kehidupan yang masih Kau berikan bagi kami semua anak-anak-Mu. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan tentang firman-Mu. Mari Kau berikan kami hati yang tenang, telinga yang baik untuk mendengar, agar kiranya firman Tuhan boleh tersampaikan dengan baik. Berkati Kakak Nancy yang akan menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, kalau sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, Nancy harap tidak ada lagi yang bermain. Semua ambil Alkitabnya, duduk yang manis, dan fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Nancy lanjut untuk bercerita, Nancy mau tanya dulu, ada ayat hafalan minggu lalu? Nah, semua menghafal? Iya, ayat hafalan kita minggu lalu terdapat dalam Kejadian 22 ayatnya yang ke-18. Kejadian 22 ayatnya yang ke-18. Nah, ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Atau semua sudah lupa karena sudah sibuk main HP? Ada yang masih ingat? Nah, cerita kita minggu lalu tentang Abraham mengasihi Allah. Abraham mengasihi Allah. Di mana Abraham rela menyerahkan anaknya Ishak untuk menjadi korban persembahan. Nah, adik-adik, cerita kita minggu ini berjudul tentang Ishak menikahi Ribka. Ishak menikahi Ribka. Dan bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Kejadian 24. Kejadian 24 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-67. Ya, semua buka Alkitabnya. Kejadian pasal 24 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-67. Nah, karena ayat Alkitab ini panjang, jadi Nancy tidak mau bacakan. Adik-adik bisa baca di rumah masing-masing ya. Nah, Nancy hanya ingin menceritakan apa yang terdapat di dalam Kejadian 24 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-67. Nah, sebelum Nancy mulai cerita Nancy hari ini, Nancy mau tanya dulu. Adik-adik di rumah pastinya semua mempunyai cita-cita. Kalau misalnya besar nanti pasti adik-adik mempunyai cita-cita. Ya, mungkin adik-adik di rumah ada yang bercita-cita ingin jadi dokter. Ada yang menjadi dokter. Nah, kalau misalnya besar nanti ada yang bercita-cita ingin jadi guru, atau ada yang ingin jadi tentara, atau ada pun yang ingin jadi polisi, dan masih banyak lagi cita-cita yang lain. Misalnya ada yang ingin jadi presiden. Iya, mungkin kalau ada yang bercita-cita, kalau saya besar nanti saya ingin jadi pengusaha. Nah, adik-adik harus ingat semuanya itu bisa terwujud saat kita sudah dewasa nanti. Dengan cara kita harus tetap
memohon kepada Tuhan. Kita harus senantiasa mohon pimpinan Tuhan, supaya Tuhan terus memimpin kita, memberkati kita di dalam studi kita, sehingga apa yang kita cita-citakan, kalau kelak dewasa nanti, kita semuanya bisa terwujud apa yang kita cita-citakan. Nah, adik-adik, saat ini kita belajar bagaimana pimpinan Tuhan bagi orang yang percaya. Kita akan belajar bagaimana pimpinan Tuhan untuk keluarga Bapak Abraham. Nah, adik-adik, setelah Ishak berumur 37 tahun, maka ayahnya Sarah, ibunya Sarah meninggal dunia. Jadi pada waktu ibu Sarah meninggal dunia, di situ Ishak berumur 37 tahun. Nah, dan setelah ibunya Sarah meninggal dunia, maka Bapak Abraham berkata dalam hati, karena ibu Sarah sudah meninggal, maka saya harus segera menikahkan Ishak sebelum saya juga dipanggil oleh Tuhan atau meninggal dunia. Karena Bapak Abraham sudah tua, jadi dia pikir dia tidak akan selamanya hidup, dia juga pasti akan meninggal. Maka dari itu dia sudah mulai berpikir untuk menikahkan anaknya Ishak. Nah, pada suatu hari Abraham mulai berbicara dengan hambanya, yaitu yang bernama Eliezer. Bernama siapa? Iya, bernama Eliezer. Eliezer ini adalah hamba Bapak Abraham. Nah, jadi Eliezer ini yang akan ditugaskan Bapak Abraham untuk mencari gadis atau calon istri untuk anaknya Ishak. Dan Bapak Abraham tidak mau untuk mengambil gadis yang ada di tanah Kanaan untuk menjadi istri Ishak. Karena apa? Karena di tanah Kanaan ini orang-orangnya belum percaya kepada Tuhan. Dan Bapak Abraham tahu juga bahwa suatu saat nanti sebagian dari negeri Kanaan itu akan dimusnahkan oleh Allah, karena Allah murka terhadap sebagian bangsa-bangsa yang berada di tanah Kanaan. Karena ketidaktaatan bangsa-bangsa di sebagian tanah Kanaan, maka Allah murka dan ini akan menghancurkan bangsa yang ada di tanah Kanaan. Maka dia berencana untuk mengambil istri bagi Ishak yang berasal dari tanah atau yang berasal dari kota Haran, kota asal Bapak Abraham sebelum mereka pindah ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena di kota Haran ini orang-orang yang ada di situ sudah percaya kepada Tuhan. Nah, pada suatu hari Bapak Abraham ini sudah menyuruh hambanya, yaitu Eliezer, untuk pergi ke kota Haran untuk mencari gadis atau mencari seorang calon istri untuk anaknya Ishak. Nah, keesokan harinya, maka pergilah si Eliezer ini bersama beberapa untanya dan juga barang-barang berharga menuju ke tanah Haran. Setelah mereka melakukan perjalanan melewati beberapa gurun, maka tibalah mereka dekat kota Haran. Dan sementara mereka melakukan perjalanan, mereka melihat sumur dan mereka singgah untuk beristirahat di sumur itu. Jadi karena mereka sudah kelelahan melewati beberapa padang gurun, maka mereka merasa haus, mereka merasa lelah. Maka mereka singgah di sebuah sumur yang berada di dekat kota Haran. Nah, setelah mereka singgah, si Bapak Eliezer ini berdoa kepada Tuhan. Dia meminta agar Tuhan memberikan petunjuk kepada Eliezer
supaya dia cepat menemukan seorang gadis yang tepat untuk Ishak. Nah, maka berdoalah Eliezer kepada Tuhan. Dia berkata seperti ini, Tuhan Allahku, berikanlah petunjukmu kepada hambamu ini. Sekiranya sebentar ada gadis yang datang mengambil air di sumur ini dengan membawa buyungnya, kemudian saya akan meminta air kepada gadis itu, dan kemudian gadis itu akan memberikan saya air dan juga unta-untaku. Berarti dialah gadis pilihan Tuhan yang akan menjadi calon istri untuk Ishak. Nah, belum selesai si Eliezer ini berdoa, tiba-tiba datang seorang gadis membawa buyungnya untuk mengambil air di kolam, di sumur itu. Nah, datanglah gadis ini. Setelah si Eliezer selesai berdoa, kemudian dia melakukan seperti apa yang ada di dalam doanya itu, di doa Eliezer. Dia pergi menemui gadis itu yang membawa buyung. Dia pergi, kemudian dia berkata kepada gadis itu, bolehkah saya meminta air dari buyungmu itu untuk saya minum, karena saya sudah haus, dan juga meminta air untuk unta-untaku. Lalu apa yang dijawab oleh gadis itu, gadis yang dari kota Haran itu? Dia berkata begini, silakan tuanku, ambillah air yang ada di buyungku ini, kemudian minumlah, dan saya juga akan memberikan unta-unta Anda air minum, memberikan air minum untuk unta-unta tuanku. Nah, setelah si Eliezer mendengar apa perkataan si gadis itu, maka dia berkata dalam hati, berarti ini perempuan inilah yang ditunjuk oleh Tuhan untuk yang akan menjadi calon istri bagi Ishak. Kemudian si Eliezer bersujud lagi kepada Tuhan, mau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada Eliezer supaya Eliezer secepatnya menemukan gadis yang akan menjadi calon istri bagi Ishak. Nah, kemudian si Eliezer bertanya kepada perempuan itu, siapakah namamu? Kemudian perempuan itu berkata bahwa namanya adalah Ribka. Siapa? Ribka. Nama gadis itu adalah Ribka. Kemudian Eliezer bertanya lagi, siapakah nama ibumu? Kemudian Ribka berkata bahwa ibunya bernama Betuel. Siapa? Ibunya bernama Betuel. Dan kakeknya, Eliezer bertanya kepada Ribka. Dia bertanya lagi, siapa nama ibumu? Kemudian Ribka berkata bahwa ibuku bernama Betuel. Siapa? Ibuku bernama Betuel, dan kakekku bernama Nahor. Jadi nama ibunya Betuel dan nama kakeknya yaitu Nahor. Itu adalah ibu Ribka dan kakek Ribka. Nah, kemudian setelah itu si Eliezer bertanya lagi kepada Ribka, adakah tempat untuk menginap di rumahmu? Nah, kemudian dengan senang hati si Ribka berkata bahwa di rumahku ada tempat menginap. Mari menginap di rumahku. Dan juga di sana ada juga jerami-jerami untuk makanan unta-unta tuanku. Nah, dengan senang hati si Eliezer ini, karena dia sudah yakin bahwa Ribka ini adalah gadis yang Tuhan tentukan untuk menjadi istri Ishak, maka dia mengambil beberapa
barang berharga yang dibawanya seperti anting-anting, kalung, dan itu diserahkan kepada gelang, dan itu diserahkan kepada Ribka. Nah, setelah Ribka berkata seperti itu, bahwa di rumahnya ada penginapan dan juga jerami untuk makanan unta-untanya, kemudian si Ribka pamit pulang untuk pergi ke kotanya, ke kota Haran, untuk menemui keluarganya, keluarga si Ribka. Nah, kemudian si Ribka pergi menuju ke rumahnya dan menemui keluarganya, sedangkan si Eliezer tetap menunggu di sumur itu. Maka berangkatlah si Ribka ini pergi menuju rumahnya, dia berlari pergi menuju rumahnya. Setibanya di rumah, dia menceritakan apa yang sudah terjadi di sumur sewaktu dia dengan Eliezer. Dia menceritakan itu kepada saudara laki-lakinya yang bernama Laban. Siapa? Nah, saudara laki-laki Ribka bernama Laban. Siapa? Laban. Jadi Laban adalah saudara laki-laki dari Ribka. Dia menceritakan semuanya kepada saudaranya Laban. Nah, setelah si Ribka menceritakan semua yang telah terjadi waktu di sumur, maka pergilah si Laban menemui Eliezer di sumur. Setelah tibanya di sana, maka si Laban mulai bercerita dengan si Eliezer. Dan Eliezer dan Laban menyuruh Eliezer untuk pergi ke rumahnya, untuk menginap di rumahnya. Kemudian pergilah si Eliezer bersama Laban dan juga rombongannya untuk menuju ke rumahnya Ribka. Nah, adik-adik, sesampainya Eliezer di rumah keluarganya Ribka, maka si Eliezer mulai menceritakan apa maksud dan tujuan dia datang ke kota Haran. Dia bercerita bahwa Abraham menyuruh dia untuk datang mencari seorang gadis untuk menjadi istri bagi anaknya Ishak. Dan kemudian Eliezer juga menceritakan kepada keluarganya Ribka tentang kehidupan Abraham sewaktu dia sudah berada di tanah Kanaan. Bagaimana juga penyertaan Tuhan buat keluarga Abraham. Nah, kemudian si Eliezer berkata kepada Laban bahwa Tuhan sudah memberikan petunjuk kepadanya melalui doanya bahwa Ribka inilah yang akan menjadi calon istri untuk anak tuanya Abraham, yaitu Ishak. Nah, kemudian sambil mereka bercerita, kemudian si Eliezer berkata kepada Laban dan juga keluarga Ribka. Dia berkata seperti ini, "Bolehkah saya membawa Ribka untuk kembali ke negeri Kanaan? Dan bolehkah Ribka akan kami bawa untuk menjadi istri dari Ishak?" Apa yang dikatakan oleh keluarga Ribka? Apakah mereka setuju atau tidak Ribka menjadi istrinya Ishak? Nah, tentunya keluarganya Ribka sangat senang kalau Ribka akan menjadi istrinya Ishak, karena mereka tahu bahwa Eliezer sudah menceritakan bahwa Tuhan sudah yang menghendaki, yang memberikan petunjuk bahwa si Ribka inilah yang akan menjadi pendamping hidup atau calon istri untuk Ishak. Nah, dengan senang hati Laban, saudara laki-laki si Ribka, bersama keluarganya yang lain, ibunya, mengizinkan Eliezer membawa Ribka untuk pergi ke Kanaan menemui bapak Abraham dan juga Ishak, sehingga Ribka
bisa dinikahkan dengan Ishak. Nah, kemudian keluarganya Abraham yaitu Laban berkata kepada Eliezer, "Bisakah Ribka tinggal beberapa minggu dulu di sini?" Kemudian apa? Karena kami masih rindu sama Ribka. Tapi apa yang dikatakan Eliezer? Kami tidak bisa lama-lama tinggal di sini. Kami harus kembali ke tanah Kanaan karena Tuhan kami sudah menunggu di sana, yaitu Bapak Abraham. Nah, kemudian setelah mendengarkan perkataan itu, maka menjadi senanglah hati keluarga Ribka, yaitu Laban, saudara laki-lakinya. Dan keesokan harinya, si Eliezer bersama rombongan melakukan perjalanan kembali ke tanah Kanaan. Dan di situ dia sudah membawa Ribka pulang bersama-sama dengan mereka. Nah, kemudian mereka kembali melakukan perjalanan kembali menuju tanah Kanaan. Nah, di tanah Kanaan si Bapak Abraham ini sudah tidak sabar lagi untuk menunggu kedatangan para rombongan Eliezer. Dan Ishak juga sudah tidak sabar lagi untuk menunggu kedatangan rombongan. Kemudian Ishak mulai pergi keluar. Di luar dia sudah mulai menundukkan kepalanya, dia berdoa kepada Tuhan. Kemudian setelah dia berdoa, pas dia mengangkat mukanya, dari kejauhan sudah kelihatan orang banyak datang ke tanah Kanaan. Dia yakin bahwa itu adalah rombongan hamba ayahnya, yaitu Eliezer. Dia berkata begini, dari jauh saya melihat banyak sekali orang rombongan yang datang. Jangan-jangan itu pasti sudah Eliezer bersama rombongan itu. Kemudian dari kejauhan, si Ribka yang sedang menunggangi unta melihat juga seorang laki-laki tampan dari kejauhan. Kemudian si Ribka bertanya kepada Eliezer, "Siapakah laki-laki yang ada di sana yang kelihatan dari jauh?" Kemudian si Eliezer berkata kepada si Ribka bahwa itulah si Ishak, anaknya Bapak Abraham. Nah, kemudian setelah mereka melakukan perjalanan semakin mendekati tanah Kanaan, maka turunlah si Ribka dari unta dan pergi menemui si Ishak. Kemudian dia turun dari untanya, kemudian dia memakai kerudungnya. Kalau adat istiadatnya orang Kanaan atau orang Haran pada dahulu kala, mereka menggunakan kerudung untuk menghormati sebagai tanda penghormatan. Itu sebagai tanda penghormatan. Nah, kemudian Ribka turun dari unta, dia memakai kerudungnya karena itu sudah adat istiadat bangsa Kanaan pada saat itu. Kemudian atau bangsa Haran. Kemudian dia turun itu dengan memakai kerudung dan pergi menemui Ishak. Setelah sampainya di sana, si Ishak bersama rombongan si Ishak menerima dengan senang hati atau menjemput dengan senang hati para rombongan Eliezer bersama Ribka. Dan Ishak juga setelah menemui Ribka, dia membawa Ribka masuk ke dalam rumahnya, masuk ke dalam kamar ibunya. Dan disitulah tempat untuk Ribka tidur, di dalam kamar ibunya Ishak, yaitu Sarah. Nah, kemudian beberapa hari kemudian, maka Abraham menikahkan Ribka dengan anaknya Ishak. Dan dari situ maka terjadilah atau terbentuklah satu keluarga yang baru, yaitu keluarganya Ishak dan juga keluarganya Ribka.
dan mereka sudah menjadi satu keluarga, dan mereka sudah menjadi satu keluarga, menjadi suami istri. Nah, adik-adik, apa yang kita dapat ambil dari cerita pada saat ini, yaitu bahwa Tuhan selalu memimpin anak-anaknya, bahwa Tuhan selalu memimpin umatnya, bahwa pimpinan Tuhan itu terhadap umatnya tidak pernah berkesudahan. Sebagaimana Tuhan Allah telah memimpin Eliezer, telah memimpin keluarga Abraham untuk mencari calon istri bagi anaknya Ishak, sampai anaknya Ishak menemukan wanita atau gadis yang baik untuk menjadi istrinya, gadis yang takut akan Tuhan untuk menjadi istrinya. Begitu juga dengan kehidupan kita anak-anak Tuhan, seperti apa yang Kanansi tanyakan dari awal cerita kita tadi. Adik-adik pasti mempunyai cita-cita, dan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Tetapi kalau kita terus memohon pimpinan dari Tuhan, kalau kita terus memohon tuntunan dari Tuhan, kalau kita terus berdoa supaya Tuhan terus memimpin kehidupan kita, niscaya apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita harapkan untuk kedepannya nanti setelah kita dewasa, itu semua boleh terwujud hanya oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh bosan-bosan terus berdoa kepada Tuhan. Kita jangan bosan-bosan terus memohon pimpinan Tuhan untuk kehidupan kita. Karena kalau kita terus-menerus bersungguh-sungguh berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin kehidupan kita, maka apapun yang kita harapkan untuk kehidupan kita ke depannya, itu semua boleh terwujud dan akan terwujud hanya oleh karena penyertaan Tuhan. Jadi Kanansi hanya bisa menyampaikan supaya kita terus berdoa, jangan bosan-bosan. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus memimpin kehidupan kita dimanapun adik-adik berada. Apapun yang adik cita-citakan, semua akan terwujud asalkan kita terus berdoa, terus mempercayakan kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Demikianlah cerita kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ayat hafalan kita untuk hari ini terambil dalam Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-23. Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-23 yang berkata demikian: Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Adik-adik di rumah, itulah tadi firman Tuhan yang dibawakan kita Kanansi. Kiranya firman Tuhan ini tidak tinggal diam saja dalam hati pikiran kita, tapi kita boleh lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik di rumah, kita akan memberikan persembahan syukur. Siapkan persembahan kita masing-masing dan kita menyanyi bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
di rumah, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kakak Nancy. Sekarang kita akan berdoa. Semua tutup matanya, kunci tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Kiranya Tuhan akan memberkati anak-anak sehingga firman Tuhan yang sudah disampaikan mereka boleh mengerti, boleh memahami, dan boleh melakukan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Kakak Nancy yang sudah boleh menceritakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati dalam tugas dan pelayanannya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak dalam pendidikan, dalam perkembangan mereka. Kiranya Tuhan akan menolong dan menyertai mereka. Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan mereka dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Diberikanlah keberhasilan di dalam pendidikan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa, mungkin di antara anak-anak kami ada yang sakit. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap obat, makanan, dan minuman, apapun yang dikonsumsi, kiranya memberikan kesembuhan. Dan biarlah pada minggu-minggu yang akan datang, kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun kami hanya bisa beribadah dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua dari anak-anak kami. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka sehingga mereka dapat menjaga, membimbing, mengarahkan anak-anak mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga akan memberkati setiap pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan juga akan memberkati setiap pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pelayan-pelayan anak kelas 3 dan 4 khususnya, dan pelayan-pelayan anak yang ada di GKST Immanuel Palu. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati sehingga kami boleh melaksanakan tugas dan pelayanan kami ini seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya pandemi COVID-19 ini dapat berlalu dan kami boleh bersama-sama untuk melakukan kegiatan sekolah minggu secara tatap muka dan juga pembelajaran yang ada di sekolah. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam ibadah saat ini kami sudah memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan akan memberkati sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan di mana saja dibutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini kehidupan kami Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di rumah, demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Ingat ya, tetap jaga kesehatan, tetap selalu pakai masker kalau keluar rumah, dan makan makanan yang bergizi. Sehat selalu ya. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.